guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Perseners, balik lagi di 1% Podcast bareng aku, Arlin, mentor 1%, dan kali ini akan jadi host kalian yang nemenin Perseners di podcast episode kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman Perseners? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita bakal ngobrolin suatu topik yang seru banget. Hari ini aku ditemenin sama Kak Sahila. Hai Kak Sahila. Hai Kak Arlin, hai Perseners. Hai, nah Kak Sahila ini salah satu mentor dari 1% juga, betul Kak Sahila? Betul, kalian bisa menjumpai aku di sesi mentoring juga bareng Kak Arlin. Betul sekali. Nah, nggak kerasa ya, kita tuh udah hampir ada di penghujung tahun nih. Nah, terus ngomongin tentang tahun baru, kok rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau kita nggak ngebahas tentang resolusi, ya nggak sih Kak? Bener, selalu ya tiap tahun baru, apa nih resolusinya, tahun depan pengen ngapain nih, gitu ya. Bener, setuju. Jadi kayak kita udah mulai mikir nih ya, kayak udah tinggal beberapa hari lagi gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu deh dari resolusi buat tahun depan gitu ya. Kira-kira Kak Sheila punya nggak sih cerita tentang resolusi tahun ini yang belum tercapai sampai sekarang? Ya mungkin ini kayaknya relate juga sama Perseners nih, biasanya kalau ngomongin tentang pengen diet, aduh itu common banget ya. Biasanya kita pengen turun berat badan gitu ya, pas udah di tengah-tengah, kok kayaknya males nih, capek nih harus olahraga, aduh pengen nih makan yang manis-manis, kan jadinya gagal deh. Kalau Karin sendiri ada nggak? Kalau aku ini sih mau sekolah lagi gitu ya, cuman belum tercapai karena belum diterima gitu. Jadi kayak ada aja gitu ketika aku udah mulai tes, terus ada aja halangannya, tiba-tiba jadi nggak bisa gitu, tiba-tiba ada yang bentrok kayak gitu sih. Jadi oke, mungkin belum saatnya. Terus nih Kak, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang resolusi ya. Tapi sebenarnya resolusi itu apa sih? Terus contoh-contohnya gimana? Oke, kalau misalkan resolusi ini sendiri, itu sebenarnya adalah keputusan tegas gitu ya, untuk melakukan sesuatu dan enggak melakukan sesuatu gitu. Jadi ini juga bisa didefinisikan sebagai tindakan gitu untuk akhiri suatu masalah ataupun memulai sesuatu keadaan yang baru gitu, Perseners. Nah, terus contohnya nih Kak, contoh resolusi deh. Jadi mungkin teman-teman Perseners ada bayangan gitu gimana sih contoh dari resolusi itu? Oke, kalau resolusi sendiri ini kan ada yang baik, ada yang tepat, ada yang tidak tepat gitu ya, gitu. Kalau misalkan contohnya nih resolusi tahun baru yang kurang tepat, aku pengen bahagia tahun ini gitu. Kayak bahagia ini kan luas banget gitu ya. Apa nih jenis bahagia menurut Persener sendiri gitu. Kan mungkin beda-beda ya di setiap orang gitu. Nah, kalau misalkan yang lebih tepat itu biasanya yang lebih spesifik gitu. Contohnya gitu ya, aku bisa bahagia tahun ini gitu ketika aku punya resolusi yang tercapai yaitu aku bisa turun 20 kilo di akhir tahun 2022 gitu. Jadi itu kan jelas ya gitu, ada pengukurannya gitu, Karlin. Oh ya, jadi inget ya Perseners, bukan kayak misalnya aku pengen bahagia, sementara definisi bahagia itu kan luas gitu ya. Terus misalnya aku mau hidup sehat gitu. Nah, hidup sehatnya ini yang seperti apa? Mungkin bisa pola makannya lebih diatur lagi, mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak yang secara umum gitu kan, yang luas. Terus Kak, sebenarnya resolusi tahun baru itu fungsinya apa sih? Karena kan pasti ya setiap kita udah di akhir tahun gini, mungkin pada nanya juga atau mungkin kita lihat di media sosial, sudah punya resolusi tahun baru belum gitu. Nah, sebenarnya manfaatnya itu apa sih dari kita punya resolusi? Oke, kalau misalkan nih gitu ya, kita ngelihat di hidup sehari-hari, kalau misalkan kita nggak punya rencana gitu, pengennya nggak ngapa-ngapain deh seminggu ini gitu,
kan akhirnya kita juga bisa bingung ya, pengen ngejalaninnya hari-harinya gimana gitu. Kalau misalkan kita memang rencana pokoknya pengen istirahat dan nggak ngapa-ngapain. Oke, kalau itu berarti kan ada resolusinya juga, pengennya adalah istirahat. Tapi kalau misalkan kita nggak ada resolusi, bener-bener clueless gitu ya, pengen ngapain, jadinya bingung sehari-hari, ada motivasi untuk bergerak terus tuh apa ya gitu. Jadi ketika kita punya resolusi, jadinya kita bisa punya motivasi gitu. Kita tahu gitu pengen geraknya kemana. Sama lah ya kalau misalkan kita ngomongin kenapa sih harus punya tujuan gitu. Emang nggak bisa ya kita hidupnya ngikutin arus aja gitu. Ibarat nih kapal yang misalkan lagi mengarungi laut gitu, nggak ada destinasi akhirnya gitu. Ini kapal mungkin aja tiba-tiba habis bensin di jalan, terus habis itu tenggelam gitu. Terus habis itu jadinya fungsi dia sebagai alat transportasi untuk membawa dari tempat A ke tempat B gitu. Jadi kurang maksimal nih fungsinya gitu. Ketika kita punya tujuan gitu, kayak misalkan resolusi, biasanya kita akan lebih fokus nih untuk ngerjain beberapa hal gitu. Habis itu kita juga bisa meregulasi diri dengan baik, punya motivasi lebih, bahkan bisa meningkatkan performa kerja dan juga kebahagiaan kita. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya, itu tuh bisa bermanfaat nih buat kesehatan mental kita, Perseners dan juga Kak Arlin. Oke. Jadi ternyata punya resolusi itu bermanfaat ya. Tapi Kak, kadang resolusi yang kita bikin gitu ya di tahun kemarin untuk tahun ini ya berarti. Kadang kan nggak semuanya bisa checklist gitu kayak oh ada nih beberapa yang mungkin belum terchecklist, kita udah bikin resolusi dengan baik, dengan tepat, tapi kok sampai sekarang udah mau beberapa hari lagi mau menuju tahun baru gitu ya, resolusinya kok belum tercapai gitu. Nah, kalau misalnya kita ada di situasi kayak gitu, kira-kira kita harus gimana? Apakah kita harus melanjutkan resolusi yang pernah kita bikin untuk di tahun depan lagi gitu misalnya, atau ya udah dibiarin aja terus kita bikin resolusi buat tahun berikutnya? Perseners perlu pahami juga nih, kalau sebenarnya gagal itu adalah hal yang wajar loh gitu. Kita kan selama hidup ini akan terus berproses ya gitu, dan di proses ini ada ups and downs-nya gitu, nggak terus-terusan kita naik mulu, lancar mulu. Jadi, nggak apa-apa kok gagal, di mana ketika kita gagal, kita malah bisa belajar nih buat lebih baik lagi. Bahkan sebenarnya ada nih penelitian di Scranton University yang menemukan kalau sebenarnya resolusi tahun baru ini bisa dipertahankan oleh hanya 19% individu gitu. Sementara sisanya itu malah nggak bisa terwujudkan gitu, kayak mungkin aja bisa dari nggak konsisten dan segala macam. Nah, kalau misalkan memang tahun ini kita nggak tercapai resolusinya, mungkin sebelum kita memulai resolusi yang baru nih di akhir tahun ini, kita bisa nih self-reflect dulu. Kenapa ya tahun ini aku nggak tersampaikan nih resolusinya, tidak terwujud gitu. Terus dari situ kita tanya sama diri sendiri, apa sih sebenarnya nggak yang aku rasain ketika hal ini tidak terjadi gitu. Terus apa ya yang menyebabkan ini semua gitu. Terus kita punya pikiran apa sih, kayak misalkan kalau nanti hal ini nggak terjadi, kira-kira dampaknya apa ya, gitu-gitu ya. Jadi kita lebih tanya sama diri sendiri. Kita lebih aware tentang diri kita, terus kenapa ini juga bisa nggak terjadi, kita juga tahu. Karena biasanya kalau misalkan kita nggak self-reflect untuk bertanya, kenapa ya hal ini terjadi, itu jadi ngawang lagi nih, balik lagi ke titik nol gitu. Kita cuman nggak tahu mau ngapain nih, kayak kenapa ya terjadi gitu. Itu mah pokoknya sebelum menemukan resolusi baru, kita perlu tahu dulu deh kenapa hal ini bisa tidak terjadi dan juga dampaknya apa sih gitu. Nah dari situ ketika kita udah mulai aware kenapa ini tidak terjadi, kita bisa lebih paham next step-nya akan ngapain aja ya gitu. Kalau Karlin sendiri caranya biasanya untuk di akhir tahun nih gitu untuk kayak penutup tahun Cela. Biasanya ngapain aja sih Kak? Oke, oke. Aku setuju sih sama yang tadi Kak Sahila jelasin gitu ya, bahwa penting banget untuk nanya gitu sama diri sendiri. Kayak misalnya kalau aku sendiri gitu, pasti kayak udah mau akhir tahun, terus aku kayak refleksi diri lagi nih, apa aja ya yang udah aku lakuin tahun ini gitu. Terus lihat lagi resolusi yang aku buat, oh mana-mana aja nih yang udah terchecklist, yang udah berhasil tercapai. Terus misalnya aku nemuin, oh yang ini belum tercapai. Nah dari situ, selain yang tadi kata Kak Sahila, aku lihat juga nih bahwa, oh kira-kira tadi kan ini nggak tercapainya kenapa ya gitu. Oh apakah sampai saat ini aku udah melakukan sesuatu atau ya kayak aku udah do something belum untuk bisa mencapai si resolusi yang A misalnya gitu.
Terus dilihat lagi, oh ternyata mungkin sudah tapi nggak maksimal. Nah berarti kan jadi pelajaran juga tuh untuk bikin resolusi tahun depan gitu ya. Berarti oh mungkin caranya ada yang salah atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditingkatin lagi gitu. Ya aku setuju sih karena tadi Kak Sala juga bilang gitu ya, sebenarnya gagal itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah langsung ngerasa kayak paling terpuruk gitu ketika mungkin resolusi kita belum bisa tercapai ya Kak. Bener banget gitu. Karena biasanya juga resolusi yang gagal ini bukan berasal dari kurangnya kemauan atau bahkan individunya ini tidak capable gitu. Tapi biasanya lebih ke belum siap gitu. Biasanya nih ketika kita lagi simpel aja ya, pengen diet gitu, pengen turun berat badan. Oke, pengen turun berat badan. Terus pas mau dilakuin, aduh ternyata harus olahraga lagi gitu. Aduh harus ngurangin makan manis-manis lagi atau bahkan asin-asin juga gitu ya. Kayak karbo gitu. Nah, kadang kita kurang siap nih sama apa yang harus dikorbankan gitu. Kayak misalkan, oke ternyata harus olahraga, berarti waktu aku untuk santai-santai juga harus berkurang gitu kan ya. Belum tentu nih aku siap untuk ngelakuin itu, gitu sih Kak. Oke, oke, benar sih. Karena mungkin dari kitanya sendiri ya belum siap. Padahal mungkin sebenarnya kita udah tahu nih untuk mencapai si resolusi itu caranya tuh gimana. Kayak tadi ya, dia kita tahu harus olahraga, tapi mungkin emang kita yang lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Akhirnya nggak bisa menyempatkan waktu untuk olahraga gitu misalnya. Jadi belum tercapai gitu. Dan aku juga setuju bahwa gagal itu nggak masalah karena hidup itu kan perjalanan dan proses belajar ya kan Kak. Mhm. Atau bahkan juga bisa nih Kak, kayak misalkan kita tuh terlalu ke-pressure sebenarnya untuk mewujudkan resolusi itu, sampai akhirnya gara-gara terlalu ke-pressure malah pengen kabur dari resolusi itu gitu, kayak, "Enggak deh, kayaknya terlalu berat deh buat aku," gitu. Akhirnya mereka tidak menjalankan ini dengan baik gitu, karena ya ngerasanya terlalu tertekan. Jadi, memang perlu banget nih, kalau misalkan bikin resolusi baru, kita siap gitu dengan resolusi itu. Ketika kita juga bisa bikin pro and kontranya dari resolusi itu. Terus habis itu, kita juga perlu tahu lagi, apakah alasan aku bikin resolusi ini, itu adalah sangat personal buat aku, gitu. Karena biasanya kalau tekanan dari luar gitu, cuman disuruh orang lain gitu, kan motivasinya kurang kuat ya. Sebenarnya yang baik tuh gimana ya? Resolusi yang realistis tuh harusnya gimana sih gitu? Atau goal yang bagus tuh kayak gimana sih gitu ya Perseners? Karena biasanya teman-teman kayak yang tadi di awal kita sempat obrolin gitu, kita bikin resolusi ataupun tujuan itu yang masih ngawang, terlalu luas konsepnya gitu. Ada loh metode yang umum dan efektif untuk digunakan, yaitu adalah metode SMART gitu. SMART ini sebenarnya apa sih? Specific, measurable, attainable, relevant, dan juga time based gitu. Kalau misalkan spesifik sendiri itu biar kita tahu tujuannya yang bisa dijalanin tuh jelas apa sih yang ingin dicapai gitu. Terus siapa yang melakukan, di mana itu akan terjadi kalau misalnya memang ada ya gitu. Terus measurable, tujuannya terukur. Misalkan dari frekuensi seberapa sering. Kemudian attainable, kalau misalkan tujuan ini yakin bahwa dapat diraih. Realistis sih yang paling benar ya. Kayak kita nggak terlalu berhayal banget. Karena memang bagus ya bermimpi. Cuman kita sebagai manusia nggak cuman perlu mimpi dan optimis, tapi realistis juga perlu nih. Kemudian relevan. Relevan dengan apa? Dengan keinginan kita sendiri. Yang tadi aku sempat bilang, apakah resolusi ini personal buat aku? Kalau misalkan kurang relevan sama yang kita mau, bisa aja nanti di tengah jalan kita malah nggak konsisten nih gitu dan nggak komitmen juga. Yang terakhir ada time based, yaitu kita memberikan tenggat waktu agar bisa lebih memacu kita semua untuk terus bergerak mendekati tujuan gitu. Yang kayak tadi aku bilang nih, misalkan nih ya gitu, resolusi aku sendiri adalah di tahun 2022 pengen punya pengalaman kerja yang lebih banyak lagi dan juga belajar untuk bisa masuk ke S2 jadi psikolog gitu di bulan Agustus. Jadi kalau itu kan semuanya jelas ya. Dengan itu aku bisa menyusun rencana-rencana aku untuk mewujudkan resolusi itu dengan baik. Contohnya kalau misalkan untuk S2 di bulan Agustus, berarti sekarang aku harus banyak-banyak nih bangun portfolio dulu kerjaan aku. Berarti aku harus lebih banyak kerja di dunia mental health gitu, yang berhubungan sama psikologi deh at least. Terus habis itu kalau misalkan masuk di bulan Agustus, berarti tesnya Februari atau Maret. Kalau gitu mulai Januari aku harus belajar deh
aku beli dulu deh buku TPA gitu untuk belajar psikotesnya gitu, untuk belajar yang diperlukan deh buat S2. Dan begitu pula rencana lainnya lagi gitu. Jadi kayaknya lebih kebayang nih ketika kita punya resolusi yang jelas, yang SMART tadi, step-stepnya untuk mewujudkan itu lebih ke gambar deh. Oke, tips-tips dari Kak Sahila tadi sangat-sangat bermanfaat ya, dan nggak sabar aja gitu mau coba dipraktekkan gitu kan. Mungkin nanti habis ini bisa sambil mulai mikir kira-kira resolusinya tahun depan mau ngapain ya gitu. Jadi yang penting tetap belajar untuk refleksi diri juga ya Kak. Kemudian nih ketika perseners dan kita semua juga lagi menjalankan resolusi yang baru ini gitu yang udah kita tetapkan gitu yang SMART tadi, biasanya juga mungkin banget kok ada beberapa hal yang menunda resolusi itu terjadi. Misalkan gitu ya, kita ngerasanya, "Aduh ini kayaknya terlalu susah deh dan aku masih jauh banget buat mencapai itu," gitu. Kayak contohnya gitu ya, kita misalnya lagi lari, terus kayaknya baru 1 putaran nih, harus banyak 5 lagi, aduh kayaknya nggak kuat gitu ya. Coba deh ganti dikit nih kata-katanya sama kayak, "Oh aku udah lari 1 putaran, berarti tinggal ngedouble-in aja." Kita ganti kata-kata negatif ke bagian yang lebih positif gitu. Kemudian gitu, kalau misalkan kita ngerasa, "Aduh kita udah berusaha positif tapi kayaknya nggak work deh ini, kayaknya nggak bisa deh," gitu. Nah, lagi-lagi yang kayak tadi aku bilang gitu, positif itu tuh perlu ya, tapi kita juga perlu nih untuk realistis gitu. Kalau misalkan kita punya goal gitu ya, atau fantasi yang positif gitu, lihat aja obstacle-nya itu apa aja dan gimana cara kamu untuk melewatinya. Kayak misalkan tadi lagi lari nih, aku harus lari 5 putaran gitu misalkan. Terus aduh baru 1 nih masih ada 4 lagi. Caranya gimana ya gitu. Caranya ya aku istirahat aja dulu bentar, terus nggak usah langsung lari cepat gitu, pelan-pelan aja yang penting selesai nih 5. Perlu juga kok santai dan juga distraksi biar kita lebih produktif lagi. Fleksibel itu untuk menjalankan resolusi penting banget juga gitu, karena ketika kita tahu batasan diri kita gitu ya, kayak misalkan, "Oke aku kayaknya saat ini baru kuat 1 putaran," gitu, "kayaknya bener-bener udah nggak kuat lagi." Nggak apa-apa, jadiin pengalaman aja, jadi pelajaran. Oh oke, berarti aku harus pelan-pelan nih nanti. Selanjutnya aku coba deh dari 1 naik ke 2, dari 2 naik ke 3 gitu. Jadi fleksibel aja, nggak usah terpaku sama target sampai kita lupa tentang batasan diri kita. Setuju. Jadi step by step aja gitu, karena ya baik lagi gitu, yang tahu kapasitas diri kita sendiri kan ya diri kita gitu, bukan orang lain gitu, bukan mungkin pacar kita gitu, tapi balik lagi diri kita yang tahu itu semuanya gitu. Jadi pelan-pelan aja dinikmatin prosesnya. Mungkin terakhir nih dari Kak Sahila, ada nggak closing statement kira-kira nih buat para perseners? Oke, kalau untuk perseners, resolusi tahun baru bikinlah se-smart mungkin, yang kayak tadi udah dibilang gitu ya. Jadi, yang realistis, terukur gitu, dan spesifik. Kemudian untuk jalaninnya, kita bikin plan, tapi tahu juga nih batasan-batasan diri kita. Dan perlu banget realistis, tapi fleksibel gitu. Jadi, tahu banget juga batasan diri kita seperti apa, nggak perlu dipaksain, dan kalau memang bisa, find support system yang bisa ngedukung kita nih. Kalau memang perlu bantuan, silahkan banget reach out orang-orang yang memang ngerasa mampu untuk ngebantu kita gitu. Kayak misalkan teman-teman, orang tua gitu ya. Atau bahkan nih, kalau misalkan perseners mau, bisa banget juga mentoring di 1% bareng aku atau Kak Arlin, ya nggak Kak Arlin? Benar-benar. Thank you banget ya Kak Sahila, udah mau sharing berbagi tips bareng perseners di 1% podcast kali ini. Dan mungkin buat perseners, ayo sama-sama sekarang kita refleksi diri dulu aja gitu ya, sambil nanti mikirin bikin resolusinya, dan pasti dengan tips-tips yang tadi udah dibagikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman perseners semuanya. Semoga lain kali kita bisa sharing bareng lagi di sini. Sukses selalu untuk Kak Sahila. Terima kasih Kak Arlin, sukses juga untuk Kak Arlin dan perseners ya. Jangan lupa baik sama diri sendiri. Oke, setuju banget. Pokoknya ingat bahwa semua ini butuh proses, at least 1% tiap hari juga udah bagus banget. Dan ya semoga bisa bermanfaat. Makasih udah dengerin podcast ini, dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye!